kira-kira Bang Roy dulu deh. Taunya tentang kejaksaan itu seperti apa sih gitu? Kejaksaan hari ini yang saya lihat dua muka. Muka ramah bekat seperti bapak-bapak. Ya. Tapi galaknya minta ampun dalam penindakan. Kita mulai dari masa kecil karena kalau tuanya seperti ini, mudanya seperti apa? Itu saya pengen. Tiba-tiba ada jenis narkoba baru, namanya ekstasi dan sabu. Ketika saya ditawarkan, saya menolak. Dari teman-teman juga, karena kumpulan. Oh, enggak. Orang nggak punya duit. Pertanyaan besarnya begini, kan abang tadi mengaku sebagai sahabat. Ketika sahabat abang ini dalam keadaan di penjara, apa yang abang lakukan? Saya datang ditolak sama dia. Kenapa? Nggak bawa duit, Pak. Tadi kan ada Om Roy ini tadi disinggung dan 2 kali masuk penjara. Ya. Kami kepingin ada edukasi dari penonton kita ini lagi banyak Om. Ya. Edukasi apa sih kira-kira yang Om bisa berikan kepada penonton kita ini biar tidak terjerambah dengan hal-hal yang kurang baik. Siang hari ini kita kedatangan 2 legend dalam acara Tuki Show. Tahu nggak Tuki Show itu? Tahu nggak? Belum tahu. Belum tahu. Jadi Tuki Show itu bukan acara baru. Kebetulan kita punya host lagi berhalangan hadir. Jadi digantikan sama Tuki, Kuntadi dan Ketut. Pemain cabutan. Jadi kita termasuk serabutan dan cabutan ini. Jadi pada sore hari ini saya kedatangan 2 legend senior. Ya, ada panggil saya Bapak, Mas atau Bang. Dek, umur saya masih 70. Panggil Om aja ya. Lebih tua ya? Abang aja ya. Kalau ini tua banget. Kalau ini dewasa. Ada Bang Roy Martin. Tepuk tangan dulu buat dia. Yang sebelah ada Bang Anwar Fuadi. Ini sudah 2 kali ke sini. Ini pemuda bermutu. Gimana itu? Pemuda bermuka tua. Ini belum mulai sudah saling menyerang. Kayaknya sudah tinggal nunggu pertahanan aja. Enggak, ini pujian kok. Iya. Abang-abang berdua ini. Ya. Saya mau nanya, kenapa sih pergaulan abang ini berdua ini sampai saat ini masih langgeng gitu, anteng-anteng gitu loh. Saya kepingin tahu resepnya seperti apa. Karena nggak bisa dipisahkan, Pak. Karena dia banyak utang sama saya. Jadi bagaimana mau berpisah? Utang belum selesai. Ini bukan penagihan kan? Bukan kan? Enggak, saya nggak pernah lagi, cuma mengingatkan. Mulai kapan tuh? Ya sudah 30 tahun yang lalu sudah punya utang. Iya. Oh ya. Dan belum dibayar. Sampai sekarang belum. Keakraban abang ini mulai kapan gitu loh? Udah 30 tahun lebih, Pak, sudah. Kalau bisa ingat awal mula bisa bertemu dan cocok itu apa? Dia minta sokongan ke saya, Pak. Waduh. Minta sumbangan, saya sumbangannya itu aja. Ini perlu kita korek-korek lebih dalam ya. Bang, ya. Abang ini kan diundang di kejaksaan. Ya. Kira-kira Bang Roy dulu deh. Taunya tentang kejaksaan itu seperti apa sih gitu? Kejaksaan hari ini yang saya lihat dua muka. Muka ramah bekat seperti bapak-bapak. Ya. Tapi galaknya minta ampun dalam penindakan. Ini. Kalau saya lihat sepanjang ingatan saya, yang saya tahu ada 3 legenda kejaksaan. Satu Jaksa Sunario, zaman Bung Karno dulu. Dia jadi penindakannya luar biasa. Ini jaksa pemberani sekali. Karena zaman itu zaman merdeka, masih banyak pejuang yang menganggap kalau kemerdekaan itu boleh apa saja. Itu rumah-rumah di Menteng banyak juga mereka tempati. Dan itu oleh Jaksa Sunario ini ditangkap. Bahkan keluarganya sendiri
main kartu di rumahnya ditangkap. Itu saking lurusnya. Nggak pedang bulu, Bang. Iya. Nggak pedang bulu. Tapi celakanya ketika terjadi G30S, dia di PKI kan, keluar kira-kira 15-20 tahun dia di penjara, keluar di Salatiga dia naik ngendarin angkot sampai meninggal, kasihan. Yang kedua adalah Barudin Lopa. Kita tahu beliau. Yang ini saya kenal ini. Ya kenal kan? Yang ini saya kenal. Ini luar biasa ketika di Makassar. Sepak terjangnya luar biasa. Sepak terjang luar biasa. Sayangnya beliau terlalu cepat untuk pergi. Yang ketiga Pergi kemana? Pergi kemana? pergi ke surga. Yang ketiga adalah Profesor Doktor RT Barudin. Ini bos saya ini. Oh, bos saya. ini legenda luar. Yang menarik dari bos saya ini apa? Minta maaf, edan. Wah, Edannya, Kenapa bisa kesimpulan itu? edan. Beraninya luar biasa. Tindakannya edan. Begitu besar raksasa yang dia tangkap. Saya pikir beliau ini apakah nggak nyalinya luar biasa, apa nggak takut gitu loh. Yang dia hajar itu raksasa dan berapa triliun yang dia selamatkan. kayaknya tentang penanganan perkara ini. Iya, luar biasa. Keberanian beliau. Ada Jiwasraya, ada Asabri, ada Garuda, ada ini. Terakhir ada minyak goreng juga. Minyak goreng. Minyak goreng. Itu jangan ditanya saya dong, Om. Bukan. Tadi saya baca ada Lee Cheng-wei. Ya. Kok sebentar ini yang saya tahu dia ekonom, dia pengamat. Oh, Bapak tahu juga ya? Tahu dong. Tapi kenapa ditangkap? Apa berarti artis pun tahu tentang kita. Tahu dong. Tahu dong. Tapi saya nggak dalam kapasitas menjawab loh, Om. Kenapa nggak tipis-tipis saja? Tipis-tipis. Kan dia pengamat. Dia pengamat, dia ahli ekonom, kok bisa nyampe ditangkap tuh? Ya pasti terlibat. kalau aparat hukum pasti bicara alat bukti. Oh pasti udah ada alat Ya, bukti. pasti ada. Ya, kaitan. minimal 2 Kita alat enggak mungkin ya. Ini ahli hukum juga. Ini hukuman. Luar biasa. Ini luar biasa. Jadi menurut saya 3 itu legenda. itu legenda akan dikenang seumur hidup, akan dikenang sepanjang masa sejarah kejaksaan. Kalau menurut saya. Ya. Salam hormat untuk beliau. Jasanya luar biasa. Pasti bersama seluruh anggota stafnya. Kan nggak mungkin sendiri beliau, tapi semua Berkinerja bagus. kinerja luar biasa. Ya. Nah, sekarang saya tanya yang sebelahnya, Ya. temennya Om. Om, kalau menurut Om sekarang melihat kejaksaan itu seperti apa sih? Luar biasa. Nah, luar biasanya dalam kacamata apa? Extraordinary. Wah, ini nih. Karena kejaksaan sedang ini dia tajam ke atas, ke bawah humanis. Ini yang luar biasa. Luar biasa. Bicara humanisnya dulu. Ya, seperti humanis. Ya, humanisnya membela rakyat. Membela kepentingan rakyat, tidak peduli siapapun yang mengganggu rakyat, apakah itu pejabat tinggi apa segala, nggak ada urusan, dihantam sekarang. Itu hebatnya, luar biasa, Pak. Ya, memang kejaksaan sekarang sedang menggulirkan kebijakan restorasi justice. Nah, itu Berpihak, memang ya, berpihak kepada rakyat itu kejaksaan menurut untuk saya. melindungi kepentingan rakyat. Dan beraninya luar biasa. Maaf, boleh tanya nyerempet dikit. Apakah bapak-bapak nggak takut ada kekuatan besar yang merasa terganggu dengan kerja bagus bapak-bapak ini? Ya mungkin itu lebih tuntutan tugas ya. Semua pekerjaan pasti ada risiko. Tapi ini tembok besar, raksasa besar loh, yang bapak-bapak ganggu ini. Syukurnya ada dukungan dari masyarakat. Oh masyarakat. Terutama Kalau kita artis. lihat, ya. Ya. Wah, ya. Artis. Kemarin kita halal semua mendukung. Sama pemerintah Iya, juga kita. mendukung New kegiatan kita. Arnas kemarin Dan yang- halal di Hotel Saijaya kita mendukung Oh, terima kasih. penegakan hukum. Ya. menghancurkan, hantam itu semua koruptor. Tidak pilih bulu. Tapi yang paling penting yang mendukung itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Itu loh yang paling terpenting. Itu dia. Kebenaran selalu menemui jalannya. Om, jangan nanya tentang gini deh, kita nanya tentang keartisan. Ya, Iya. sambil saling Itu tanya. aja, dong. kita tanya ya. Pak Kita, sana. kita mulai dari masa kecil karena kalau Tuhannya seperti ini, mudanya seperti apa gitu loh. Itu saya pengen Ini yang mau kita korek-korek ini. penasaran saya. Kalau terus terang. sekarang ini kita bukan tua, Pak. Lagi lucu-lucunya kayak kita. Lagi Apa dong? Lagi lucu-lucunya, Pak. Iya.
Iya Pak, bukan saya Pak, lucu. Bukan Roy, lucu. Udah mulai imut-imut kayaknya. Lah, udah mulai amin-amin kalau dia. Iya, kalau saya masih imut-imut dia udah amin-amin. Saya kebayang di era masa SMA itu gurunya pasti tobat. Kalau dia enggak, Pak. Oh enggak, Dia enggak kenapa? sampai SMA soalnya. SD Impres bersubsidi filial Petang 2. Itu gimana tuh, Pak? SD-nya SD kelas jauh. Iya. Kelas jauh Itu bayarnya pakai singkong, pakai ya. Jangan tanya SMA. Belum pakai sepatu. Sepatu itu apa itu? Jenis Sepatu apa? Sandal aja belum Bukan. pakai. Sandal aja belum pakai. Sendal juga tergantung kalau sholat Jumat ada yang melengah. Iya. Berarti kota boleh besar. Minta maaf Pak, bukan kota besar, bukan di Palembang dia. Itu 120 km dari Palembang. Jauh. Tapi ngakunya kota besar. Ngakunya. Kota besar itu ibu kotanya. Ibu Kita di kotanya. kabupatennya, Pak. Itu waduh. Kau merengilir. Kalau saya nggak salah ini, dulu waktu masa saya muda ini kan, film-film yang lagi booming itu kan film-film romantis, ya kan. Nah, sekarang ini kok di masa sekarang ini lama-lama kok film horor lagi terkenal gitu loh. Ya. Kayak lagi-lagi in sekarang Ya, ini. selalu ada periodisasi. Jadi ada kayak musim gitu. Kalau baru misalnya horor terus. Itu baru di kemarin. Tapi nanti akan berubah. Trennya berubah. Drama terus. Memang modenya begitu. Jadi selalu ada periodisasi. Jadi kayak fashion gitu ya. Ya, Ada- kayak mode gitu. Kayak mode gitu ya. Kayak mode. Nanti tiba-tiba muncul action yang bagus gitu. Itu akan tiba-tiba tren semua ikut. Ini ciri khas orang Indonesia. Jadi apapun yang tren diikutin. Apa pernah satu film berdua? Jangan, Pak. Dia selalu peran baik, Pak. Saya peran bandit. Ini masalahnya. Kalau dia terlalu tokoh yang baik, anak muda. Kayaknya kayak saya nih, kayak saya peran baik, dia peran bandit. Iya, tapi saya ini mungkin karena muka saya mungkin agak mesum mungkin, ya. Jadi Bukan, saya saya keberatan. Jangan bilang agak mesum banget. kalau dia nasibnya baik, peran utama tuh. Nonton nggak itu? Ini Pak? lama-lama muka saya nggak bisa gini loh. Nonton Pak. Cintaku di Kampus Biru. Oh iya, itu Memang meledak orang itu. orang baik, kelihatan Pak orang baik. Kabut sutra ungu. Oh, Kok sutra gimana itu? Oh, kabut sutra. Ini kabut gelap. Akibat pergaulan bebas. Ini. Itu judul oh, dia nggak main Roy. Enggak. Oh, enggak. Dia nggak pegang. Aku bukan selalu deh. Dia selalu peran tokoh utama. Roda gila. Oh iya. Ya, dia. Ini Kalau maaf. saya kepengen minta peran baik, protagonis. Rakyat marah, Pak. Sutradaranya balik yang nggak cocok. Rakyat penonton marah. Lebih pada tuntutan masyarakat. Penonton marah kalau dia jadi orang baik. Yang misalnya saya jadi pemerkosa, gitu, Pak. Ya kan? Pas, selalu mengganggu wanita. Gitu. Pas. Tentu begini, mau peran jahat, peran baik, pasti ada apa namanya suka dukanya, ada enak dan tidak enaknya. Kalau menurut Om, Ah, peran baik itu Kalau sukanya baik, gimana? disenengin cewek-cewek. Kalau datang ke masyarakat minta foto, Iya. tadi banyak minta foto orang, juga Om orang ya. baik karena orang baik kan. Itu Rika. Itu misalnya berperan seperti itu apa berpengaruh juga? Oh, berpengaruh dia. Dia berpengaruh, Pak. Bukan maksudnya ke fan-nya. Tapi sebentar, ini sebenarnya nggak acting loh. Bener. Ini beneran. Oh, gitu. Ketika dia jahat itu dia tidak acting saja. Jadi antara acting dan tidak itu dia udah mendalami biasa. atau menjiwai. Berarti pernah merasakan akibat dari Waduh. perbuatan. Oh, iya. Lihat Pak, kesengsaraan saya itu belum berakhir sampai sekarang. Bapak nggak merasa berdosa. Pak, Karena sudah mendalami, Mas. Karena sudah mendalami. Saya ini dibilang sama dia, jangan berteman akrab sama Anwar Fuadi katanya. Coba jelasin. Ada 3. Apa itu? Ini menarik nih. Nah, kalau berteman akrab sama Rasi cuma 1. Bangkrut, di penjara atau mati. Loh, contoh, saya nggak saya sebut lu di penjara saya aja di penjara Pak, gara-gara Anwar, gara-gara cuma deketan. 2 kali lagi. 2 kali, gara-gara deket. Yang lainnya kan saya nggak sebut. Tapi banyak orang kaya mati, ditempelin dia mati, seminggu mati.
Orang-orang kayak deket dia langsung bangkrut. Ini saya contoh di penjara tuh. 2 kali. Mungkin polisi salah nangkep Pak. Ada gini mungkin rahasia orang ganteng atau rahasia orang terkenal mungkin. Nah, Abang harusnya membela dong. Apa gitu? Kan ada 3 tadi. Apa Ya. pembelaannya gimana? Ya memang begitu, Pak. Gimana saya mau membela? Ya. Ini udah saya kasih kesempatan loh. Udah, ya saya akuin memang banyak teman saya yang bangkrut. Dari kaya raya bangkrut. Ya, dari seger bugar mati, ya kan? Dari masuk penjara. Gitu. Kalau begitu saya kasih peringatan. Udah 2 kali ada di sini nih. Enggak, kalau itu lain. Itu kan bukan karena berteman, ini berkarya kita. Berkarya. Berkarya kita urusan. di lain urusan. Om, saya tanya ini satu hal ini tentang film lagi nih. Ya. Apa perbedaan yang mendasar ya, film zaman dulu dengan zaman sekarang, baik dari sisi teknologi, dari sisi penontonnya, dari sisi masyarakatnya gitu. Nah, kira-kira dua-dua ini bisa jawab nggak? Ya, biar dia aja yang Biar jawab. dia aja ya. Dia lebih tahu karena dia selalu jadi peran utama yang baik. Nah, saya peran utama yang jahat. Kalau dalam istilah Inggris, kalau peran utama baik itu well known atau famous. Kalau saya itu apa? Reject. Enggak, bukan kan? Bukan barang reject kan? Notorious, Pak. Notorious. Notorious. Terkenal Ya, ya, karena ya. jahat. Iya. Kayak Hitler, Pak ya. Notorious. Dia guru bahasa Inggris Pak. Oh gitu. Oh iya. Secara teknis beda, peralatannya berbeda. Kalau dulu kan siluloid. Siluloid itu memakai siluloid itu 400 mili panjangnya, jadi dan bunyi dan itu mahal. Karena prosesnya susah. Ketika kita shoot, kemudian ini di kopinya dikirim ke Hong Kong jadi ras kopi. Ras kopi dikirim ke sini, diedit, baru dikirim lagi untuk pewarnaan, untuk prosesnya panjang. panjang. Biayanya juga cukup besar. Biayanya, jadi kalau zaman dulu, makanya pemain-pemain zaman dulu itu harus latihan. Blocking latihan, dialog harus hafal sampai bener baru take. Karena kalau dia retake 3 kali, produsernya udah marah. Karena ngabisin duit kan. Ngabisin bahan baku. Bahan baku film. mahal. Tapi hari ini pakai digital. Retake 10 kali, 20 kali ada masalah. enteng, anunya enteng. Dan dulu juga kan pakai dubbing, Pak. Berarti Pakai dubbing. Sekarang kan nggak pakai dulu lagi. orang itu mendalami peran itu memang cukup luar harus biasa. iya. Teknis ya. Kalau penonton saya kira zaman dulu hampir sama, karena masyarakat Indonesia saya lihat penontonnya tidak berkembang. Yang berkembang pemainnya. Film-film Indonesia menurut saya hari ini juga cerita tentang hanya drama dan masa lalu, nggak pernah masa depan gitu. Kita nggak pernah bisa jual ide untuk masa depan, nggak bisa. Jadi masa kini aja, romantisme kita, tapi juga nggak bisa terlalu lama. Film Amerika itu misalnya Gone with the Wind dibikin tahun berapa aja keren. Misalnya film-film 50 tahun yang lalu, Pak. film-film Amerika misal cerita tentang Perang Dunia Kedua masih keren. Perang Dunia Pertama masih zaman kerajaan. Kalau kita coba kita bikin film perjuangan, nggak ada yang nonton, Pak. Orang-orang Indonesia adalah pendek ingatan. Jadi hanya setahun 2 kali. Coba G30S kita bikin, nggak ada yang nonton. Atau peristiwa Malari, atau peristiwa 98, atau siapa yang mau nonton? Orang-orang kita pendek ingatan. Lebih karena faktor itu. Iya. Tadi kan ada Om Roy ini tadi disinggung dan 2 kali masuk penjara. Iya. Kami kepingin ada edukasi dari penonton kita ini lagi banyak, Om. Iya. Edukasi apa sih kira-kira yang Om bisa berikan kepada penonton kita ini biar tidak terjerambah dengan hal-hal yang kurang baik. gitu. Jadi saya orang yang pertama waktu muda saya tidak merokok, apalagi yang urusan dengan narkoba. Saya anti banget. Bahkan pernah jadi duta narkoba ya, Om ya? Enggak juga sih. Jadi ketika muda itu ganja aja saya belum pernah. Karena memang anti saya, anti. Tapi ketika mulai umur 40 ketika itu atau tahun 96 itu tiba-tiba ada jenis narkoba baru namanya ekstasi dan sabu. Ketika saya ditawarkan saya menolak, dari teman-teman juga karena kumpulan. Gua enggak.
Lo enggak punya duit gimana mau beli? Ini waktu buta nggak punya duit. Nggak punya, Jadi nggak berpengaruh. Nggak, dia nggak ngaruh. Jadi ketika itu ada jenis, saya ditawarin, apa ini? Apakah dia, waktu itu belum ada istilah narkotik. Apakah ini narkotik? Bukan. Ini adalah stimulan. Ini tipuan-tipuannya. Kata-kata. Apakah ini melanggar undang-undang? Tidak, karena saya pokoknya narkotik melanggar undang-undang, kalau bisa jangan. Apakah ini melanggar undang-undang? Nggak ada, undang-undangnya nggak ada. Coba, ini untuk apa? Ini untuk kerja supaya semangat. Kebetulan, ini bukan pembenaran, sekali lagi bukan pembenaran. Kebetulan ketika itu saya menangkap ada 4-5 film. Dia belum laku ketika itu. Jadi 4-5. Jadi saya break jam 1 malam, saya pindah ke lokasi sana terus saya mencoba pakai itu, dan memang jadi kuat itu, jadi nggak tidur 2 hari 3 hari. Ini tipuannya di situ pertama. Ini untuk kerja, ini untuk Tapi kerja. badan habis, Om. Ini kan belum sadar. habis itu kalau udah 1-2 tahun. Jadi terus kok saya cocok dengan barang ini untuk kerja. Ketika sudah kejadian mulai kecanduan. Jadi tanpa barang itu saya akan lemas. Saya udah curiga ini. Terus kalau pikiran apa nggak lupa begitu enggak? Malah cerdas banget ketika ngapal dialog sekali baca kayak gitu. Dari stimulus ini Ingatan lebih kuat ya. lebih kuat. Tapi kalau utang cepat lupa. Kalau utang. Jadi kayak gitu. Ketika kecanduan ini saya udah, ini berarti jangan-jangan Bahaya. mencoba untuk berhenti. Tapi tidak semudah itu untuk berhenti dari narkoba. Jadi kecanduan tidak bisa berhenti. Kemudian itu mencoba berhenti itu sebelum tertangkap. Belum. Sudah ada kesadaran. Pasti mulai sadar kita, loh, saya kok ketergantungan ya, kan gitu. Apapun yang ketergantungan pasti jelek. Pasti jelek, karena saya tiba-tiba harus mencari barang itu. Biaya besar. Biaya yang besar, 1,5 juta setiap hari. Zaman itu 1,5 juta setiap hari. Kemudian membuang waktu. Saya mulai tidak disiplin. Mulai banyak hal yang itu. Berhalusinasi. Enggak. Saya mulai mencoba berhenti. Tapi belum tahu kalau itu melanggar hukum sebenarnya. Memang belum ada. Belum. Ketika itu belum ada. Masih narkotika. Baru enggak, dia masih Narkotik. Bukan, dia bukan narkotik. Belum masuk kategori Kategori itu. Apa sih namanya? Stimulan, tapi ada istilahnya apa sih? Obat-obat turunannya lah, narkotika Iya. turunannya lah. Belum masuk juga. Belum masuk masih undang-undang. obat keras saja. Belum, tahun 97 baru, kira-kira 97 baru narkotika. mulai itu dilarang. Psikotropika. Itu masih psikotropika. Psikotropika. Sabu-sabu itu masih psikotropika. Kemudian dilarang. Dilarang, kita tambah takut. Tapi apakah kita bisa lepas dari kita? Ternyata tidak. Ketakutannya kalah dengan kebutuhan. Itu hati-hati. Dengar tuh, ketakutan kalah dengan kebutuhan. Ketergantungan tinggal nunggu mati. Ingat itu, atau masuk penjara. Pasti masuk penjara atau ya kalau butuh mati ya. Tapi kalau ini biasanya kalau nggak bangkrut masuk penjara. Sekian tahun kemudian kejadian, ketangkap. Apakah saya bisa berhenti? Enggak bisa. Bukannya kita nggak mau berhenti, tapi tidak bisa berhenti. Itu pembelajaran untuk buat kita semua itu. Hari ini BNN mengumumkan ada 800 jenis baru dan belum masuk undang-undang. Waduh, yang berbahaya ini. Ada sebagian yang belum masuk, ratusan yang belum masuk. Saya cerita ini supaya anak-anak muda yang lain waspada, jangan sampai jangan mudah tergoda. Belum masuk undang-undang memakai, jangan ikut-ikutan mencoba. Coba hal-hal tapi yang memang nggak tahu namanya. Sekarang ada 800. Tapi tiba-tiba ketika udah kecanduan ada undang-undangnya. Jadi nasibnya kayak saya. Tapi memang kalau sekarang pendekatannya berbeda, Pak. Kalau sekarang pengguna itu adalah korban. Iya. Sehingga ada pendekatan atau treatment terhadap para korban. Untuk rehabilitasi ya, Pak. Saya terima kasih kalau sikap pemerintah kami, karena dari awal saya sudah pernah bilang sama Kapolri. Bahkan sekarang kejaksaan kita punya rumah rehabilitasi. Kita masukkan
Rehabilitasi. Rumah restorasi justice terhadap Ini, korban. iya, ini sebuah tindakan yang cerdas. Karena bagaimana? Saya pernah bilang Abang Anu bahwa kalau kita ditangkap, ya para pengguna ini katakan dalam rutan itu ada 3.000 orang, 3.000-nya pengguna, kira-kira ada 100 atau 200 10 bandar yang lainnya korban kulit, ya. maka lengkaplah sudah penderitaan kita kan. Iya. Kita lebih mudah dapat di penjara ketika kejadian satu. Makanya saya bilang, Pasar pengguna jangan ini perjuangan saya dari apa? Pengguna jangan ditangkap, jangan disamakan dengan kan itu kayak berburu di kebun binatang. Iya. Ya. Berburu di kebun binatang para bandar. Jadi lebih bagus direhab. Harus direhab. Ide besar kejaksaan dengan membuat rumah rehab itu penting. Luar biasa. Karena ini orang-orang sakit. Kayak orang sakit. Treatmentnya rehabilitasi. Treatmentnya bukan pidana. bukan. Jadi ada treatment kesehatan, ada treatment sosial, ada treatment kejiwaan. Iya, karena mereka butuh. Pak, semua juga sadar kok, mau berhenti, bukan nggak mau berhenti, cuman nggak bisa berhenti. Nah, ini untuk anak muda nih harus perlu jadi edukasi. Tapi ini, Hati-hati dengan barang baru. ini saya jujur Pak. Saya ini dari kecil Pak sangat suka narkoba Pak. Asli. Nah, ini Sangat nih. suka. Nah, Ini jangan sampai saya ditangkap Pak sekarang. Yang ini- Jangan sampai. yang ini melawan, yang ini kejujuran. Kejujur. Saya sangat Ini suka berbahaya. sekali Jadi narkoba. singkatan apa itu? Iya, narkoba itu singkatan narik kolor bapak. Iya. Saya tarik kalau nggak dikasih duit, saya tarik kolor bapak. Ini nyari duit ini. Ini nyari duit Pak. Ini yang saya suka. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Nah, tapi pertanyaan besarnya Ini begini. bakat copet, Pak. Ya. Pertanyaan besarnya begini. Kan Abang tadi mengaku sebagai sahabat. Ketika sahabat Abang ini dalam keadaan di penjara, apa yang Abang lakukan? Saya datang ditolak sama dia. Kenapa? Nggak bayar duit, Pak. Ini susah aja. Saya datang, dia nggak mau terima. Dia orang yang punya mimpi besar. Dari nothing ke something. Ini orang luar biasa. Wah, ini Artinya muka tembok juga, Pak. dari hero, dari zero ke Zero ke hero. Tapi jangan zero lagi, hero terus. Hero supermarket tuh. Tapi luar biasa. Dia, Pak, saya tahu banget miskinnya dia, saya tahu banget. Kayaknya saya belum lihat. susahnya tahu banget. Tuh susahnya iya, tapi kayaknya dia nggak pernah ngasih. Jadi saya nggak tahu kekayaan dia. Tapi luar biasa, dia bisa mempromosikan diri, menjual dirinya bagus banget Pak dia. Dia manajer penjualan memang bagus. Nah, kalau begitu, apa arti penting kehadiran Bang Anwar ini bagi Abang? Kan Belum bisa, ada, Pak. Kan tadi beliau mimpi besar. Iya. Ya kan? Iya, dia mimpi besar, dia menikmati sendiri. Ayo, udah. Harapan Abang berdua terhadap perfilman kita, industri. Kan ini selama Covid saya lihat Ya. Jadi 2 tahun. ketika kira-kira 2 bulan yang lalu saya ketemu Presiden, saya ucapkan bahwa Bapak Presiden sudah membangun infrastruktur luar biasa. ya, Tapi mohon maaf, infrastruktur kesenian kebudayaan belum disentuh. Dalam hal ini kalau kita bicara tentang kesenian, kita perkecil perfilman, saya usulkan tiap kota, tiap daerah itu membangun pusat-pusat kebudayaan. Pusat-pusat kebudayaan, di situ ada gedung film dan tempat pertemuan. Itu supaya apa? Supaya film Indonesia bisa diputar di gedung-gedung itu. Jadi kita punya gedung film. Zaman saya dulu ada 2.600 gedung. Zaman saya layar tancap dulu karena saya hidupnya di desa. Nah, ada 2.600 itu. Belum layar tancap. Tapi hari ini kita nggak punya. Kita ada studio-studio yang begitu tertentu mewah. saja. Tapi kita tamu di situ. Kita dibatasin. Kita kalau dengan kebaikan hati dia putar, tapi film barat yang lebih diutamakan karena ini kapitalis terus terang. Ini kan yang pemilik modal maunya film-film barat. Bagaimana film kita diadu dengan Batman misalnya, kan nggak mungkin. Jadi kita butuhkan gedung-gedung, toko produksinya ada tapi tokonya yang kita butuhkan. Nah, saya usul pada Bapak Presiden. Luar biasa deh. Ya. Idenya luar biasa. Kalau bisa tiap kota lah. Salah 3 kota saya dulu waktu saya muda ada 2 sampai 3. Hari ini udah nggak ada Pak. Gedung bioskop nggak ada. bersaing ya. Nggak ada gedung bioskop.
Bagaimana mungkin kita bisa mau apa? Bersaing. Oh, Itu iya, bukan betul. karena kemudahan kita untuk mengakses film dari Itu media. salah satu ada penemuan-penemuan baru akan selalu akan menimbulkan pasar baru gitu. Tetapi Penggemar gedung bioskop, film iya, sendiri tetap ada ya? tetap ada, Pak. Ketika muncul TV, penonton film juga akan berkurang. Tapi nanti kan balik lagi. Iya. Hari ini penonton TV berkurang karena ada YouTube, ada ini, ada itu. Jadi selalu berkembang ya. Ya memang kalau kita nonton ke Ada metaverse bioskop nanti. selalu Iya. ada aja. Ada metaverse, Pak. Iya. Kalau Bang Anwar kan paling suka nonton Netflix. Bener ya. Hiburannya di sana ya. Ya karena malam-malam kan saya nggak ada istri pak, ya kan kebangun malam susah lagi tidur juga nonton Netflix apa. Luar biasa. Jadi itu perkembangan teknologi ini ternyata mempengaruhi perkembangan perfilman Ya kita ya. sejak saya sejak istri meninggal pak. Oh, ini promosi, Pak. Oh. Ini Maksudnya ini apa promosi. ini? Saya duda, saya kesepian. Masih keren. Saya Masih duda keren, Iya. punya duit. Banyak. Ayo siapa? Ini promosi. Jangan mau digunakan, Pak. Enggak. Jangan mau. Ya paling kita kasih PHP, Iya, Ya. PHP. Kalau begitu pemberi harapan palsu. kalau begitu nanti yang ini kita cut. Kita cut ini. Ini ada. Terutama yang cerita dia punya duit tadi. Jadi kalau dia cuma duda nggak punya duit, nggak ada yang mau, Pak. Bang, ini pertanyaan khusus dan mungkin pertanyaan terakhir ya bagi abang-abang berdua. Jangan cepat-cepat di akhir pak, panjangin dulu pak. Harapan bapak-bapak ini untuk kejaksaan ke depan itu seperti apa sih? Seperti- Sekarang kan greget. Ya. Ke depan kita mau seperti Tetap apa ya? tetap seperti sekarang pak. Wah, jangan mundur, maju lagi lebih bagus. Semangatnya ini loh tinggi. Semangat. Yang begini Pak Tito, ini the best nih Pak. Apa dan kalau diteruskan lebih hebat lagi, the very best of the best. Ini udah hebat. Ya. Luar biasa loh. Jangan sampai retreat. Istilahnya lo no retreat, ya kan? Balik lagi. Over onward, No, gitu. ever onward, no retreat. Maju terus, pantang mundur. Itu Pak. Merdeka. Saya tanya sekarang Ya, kalau menurut Om saya Roy. hari ini kejaksaan luar biasa seperti kita cerita tadi bahwa kan lebih besar dari yang lain gitu. Kita nggak usah sebut tapi lebih besar dari ekspektasi masyarakat lebih Bagus. ekspektasinya segini tapi yang dikerjakannya lebih hebat. Jadi kalau seperti kata Anwar tadi pertahankan kayak gini kalau bisa lebih lagi akan luar biasa dan itu akan menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan generasi ya. Bangsa ini akan selamat kalau kejaksaannya seperti ini. Pasti ada juga jaksa-jaksa nakal, tapi itu kan bagian dari Realita, dinamika. Ya, Tapi dinamika. tidak itu yang saya lihat itu biasa dalam setiap instansi, tiap kelompok pasti Dimanapun ada. juga, Ya, bukan hanya di Indonesia Pak, Oh, semua. di Amerika juga begitu. Ada buah busuk pasti ada, tapi Ada. kita nggak lihat itu. Ya. Kita lihat pohonnya besar, buahnya lebat, hasilnya luar biasa. Tapi Salut untuk Pak Jaksa Agung dan Jajarannya. jajarannya. Itu dari sisi kinerja. Dari sisi keterbukaan kelembagaan. Luar biasa. saya kira ini apa hari ini kurang kita bisa terbuka apa ketawa. lagi? Ini Apa saya- kurang terbuka apa lagi kejaksaan ini, sekarang? Ini kalau jelek ini saya langsung Ini kita nembaknya ke sini. Ya, sekarang kurang terbuka apa lagi kejaksaan? itu Semua orang tahu. yang Ini penting Bang. PR-nya keren-keren. Nah, ini Karena untuk harus Bang. keren. Harus Ya. keren. PR harus keren. Berdua ini keren. Karena performa ada di kita. Performan ini. ada, ini ada showroomnya kejaksaan. Ya. Jadi ini showroomnya dan kita lihat sendiri. Sudah cukup terbuka. Wow, luar biasa, luar biasa. Terima luar kasih. biasa. Tepuk tangan dulu dong. PR-nya keren. Selamat. Terima kasih dong. Selamat Anda berhasil. Anda berhasil membawakan orang-orang legend di sini. Luar Ya. biasa, kejaksaan. Kalau beliau ini bukan keren, Pak. Kalau bahasa Palembangnya good looking man. Tepuk tangan dulu Bahasa dong. Palembang itu Tepuk tangan dong. good looking man. Dua-duanya dong. Dua-duanya. Sama Dua ki, double ki. Ya. Double ki. good looking man. Jadi Begini Pak, sebentar. Ini ada teori Pak, bahwa seseorang itu dilahirkan ganteng atau cantik, dia sudah punya modal untuk menempuh kehidupan 50% Pak. Jadi tinggal dia yang bersangkutan mau dijadikan 100%, 75% atau 0.
tapi sudah punya modal 50%. Orang ganteng kayak saya, ya kan? Ini Kayak pembelajaran Pak Roy ini. Martin, kayak Pak Kuntadi, kayak Pak Ketut. Ini udah punya modal 50%. Tergantung kita. Mau kita apakan 50%, 60%, 100%? Sorry, saya 90%. Enggak, 95. 95. Nggak apa-apa Om, nanti diskonnya 40% ke saya biar 90 Om. Ini betul, Pak. Betul. Jadi ini ya obrolan kita siang hari ini, sore hari ini Keren, Cukup banget. Thank you. luar Waduh, biasa. luar biasa. Saya Om berdua, Om Anwar, Om Roy. Terima kasih atas kedatangannya pada Sebuah kebanggaan. sebuah Bisa kebanggaan duduk. buat saya dan institusi loh. Iya. Kami juga bangga dipanggil ke kejaksaan. Karena biasanya dia panggil diperiksa, Pak. Iya. Jadi ini Jangan sampai dipanggil Jangan ini sampai. untuk diperiksa. Sekarang udah punya teman Om Kuntadi dan Om Ketut. iya jadi Tuh. Ya Oke. tapi saya tahu Oke. kejaksaan nggak peduli teman Roy. Kalau salah dia tangkap Roy. kalau gitu tolong Dia salah kita ditangkap pasti. nanti saya akan kasih laporan Oh siap. Kami kejahatan apa tunggu. yang sudah dilakukan. Tadi penipuan penggelapan. Saya kira itu ya rekan-rekan sekalian. Hari ini kita cukup happy dengan kedatangan dua legend. Tepuk tangan dulu buat beliau. Sekian dan terima kasih. To Kiso sampai di sini dan kita ucapkan selamat dan tepuk tangan buat kita semua. Oke.